Ada satu kevakuman yang terjadi di Wonosobo pada waktu itu. Saya juga menunggu, lama sekali tidak ada yang muncul untuk meneruskan musik kondangan. Saya prihatin, akhirnya saya bangkit dan saya pentas di beberapa kota. Karena bagi saya untuk mengusik, untuk membangkitkan rekan-rekan yang tahu tentang musik bundungan dan bisa memainkan itu, memang harus dipancing dengan satu bentuk kemarahan agar dia itu emosi, adrenalinnya itu naik, dan ibaratnya yang terlontar mungkin dari rekan-rekan itu, apa cuma kamu aja yang bisa, saya juga bisa, saya juga bisa, saya juga bisa. Nah, itu yang saya maksud sebenarnya. Nah, dari situ saya merasa umpannya kena ini. Nah, terbukti akhirnya mereka bangkit. Karena kalau untuk melestarikan bundungan saya sendiri berat. Semoga ada yang diwariskan melalui sedikit ilmu yang saya terima, kemudian untuk dikembangkan melalui bidang apapun, khususnya melalui pelajaran di sekolah. Ini saatnya musik bundungan ini untuk melestarikan seni bundungan itu sendiri. Tudong Kuangan itu disebut di kitab berita Sansaya yang merupakan kitab pada zaman Majapahit. Kitab berita Sansaya itu disebutkan di situ bahwa ada tudong bambu yang diberikan beberapa instrumen atau alat-alat dari bambu itu bisa membunyikan suara-suara seperti gamelan-gamelan, ada gong, ada kendang, ada gending. Dan juga ada suara vokal dari pemainnya itu sendiri, dan itu dimainkan satu orang. Seperti kita mendengarkan musik atau gamelan munggang, kalau zaman dulu orang menyebutnya gamelan munggang. Pertama kali saya kenal bundungan itu ada sebuah pertunjukan tari topeng lengger yang diiringi alat musik bundungan yang dimainkan oleh Pak Munir. Beliau adalah adik dari almarhum Bapak Barnawi, di mana Pak Barnawi adalah maestro bundungan yang ada di Wonosobo pada saatnya. Kemudian beliau meninggal, yang meneruskan adalah adik kandungnya yaitu Pak Munir yang tetap didampingi oleh Pak Bohori sebagai vokalisnya. Saya belajar ke sana didampingi oleh beberapa anak muda, di mana saya memotivasi mereka untuk mengenal bundungan. My name is Pasha. I have been interested in art since I was a child. I learned dance and bundungan music deeper at Sanggar Ngesti Laras. Here, I practice under the guidance of Mistress Mulyani, or we used to call her Mistress Mu. In the studio, we also practice how to sing accompanied by the beautiful rhythm of the bundungan. As musical instrument, bundungan is also commonly used as dance accompaniment. One of them is the Lengger Mas dance. Mistress Mu also taught us this dance, a dance that become one of the cultural heritage that we must preserve from generation to generation. Saya selaku pelaku seni punya kewajiban, tuntutan dari dalam sendiri untuk semoga ada yang diwariskan untuk mengenalkan alat musik bundungan ini
yang terdekat, yang terpendek caranya adalah saya menularkan kepada siswa SMP 2 Selamerto pertama melalui ekstrakurikuler. Lalu saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memasukkan ke kurikulum seni budaya untuk materi musik tradisional khas daerah setempat dengan harapan setelah masuk ke kurikulum maka mau tidak mau anak-anak mengenal alat musik gundengan itu sendiri. Gundengan merupakan salah satu ikon dari SMP Negeri 2 Selamerto. Bersama anak-anak, Bu Mulyani dengan tekun membimbing anak-anak sehingga seni gundengan ini bisa menjadi salah satu ikon di SMP Negeri 2 Selamerto. I knew Mistress Mulyani for the first time at SMPN Selamerto, Wonosobo. The art of gundengan musical instruments became one of the curriculum in our junior high school. I was very impressed with her persistence in preserving gundengan, especially among young generation like us. Mistress Mulyani is not willing that this unique musical instrument will only be lost to the times because gundengan is a very valuable cultural heritage, one of our pride as Wonosobo residents. I agree, if anyone has an opinion, that it's very important to provide education about art and culture from an early age, to continue the love spirit for our ancestral traditions. It is undeniable that gundengan conservation requires the active participation of many parties, especially the younger generation who will later become the nation's successors. Saya pertama kali kenal gundengan dari SMP 2 Selamerto. Dari awal pertama masuk SMP, awalnya itu gundengan udah ada di depan, jadi ikon gitulah. Terus tanya, itu namanya apa? Ternyata itu namanya gundengan. Asli Wonosobo, karena di SD kan nggak pernah tahu apa itu gundengan. Terus tanya-tanya, ternyata itu alat musik khas banget di Wonosobo. Cuma ada satu di dunia. Bangga banget sih bisa main gundengan, karena gundengan tuh kayak apa ya, alat musik sih benar-benar dari warisan leluhur gitulah, jadi bangga banget. Ketertarikan anak-anak terhadap gundengan setelah tahun kedua itu mereka lebih antusias, terbukti 75% mereka memilih ujian praktek seni musik dengan memainkan alat musik gundengan dan mereka bangga terhadap gundengan itu sendiri. Jadi sudah sampai ke kebanggaan yang menurut saya itu cukup membanggakan. Mereka bangga untuk memainkan alat musik gundengan dengan terbukti mereka tidak malu untuk share di media sosial. Salah satunya mengembangkan gundengan yang merupakan seni budaya lokal Wonosobo, sehingga di sana juga memasukkan budaya lokal ke dalam pembelajaran sebagai media pembelajarannya, agar memasyarakatkan gundengan. Kalau saya pribadi kenal gundengan baru masuk SMP ini, malah baru tahu kalau ada musik khas dari Wonosobo yang namanya gundengan itu. Yang saya rasain pertama latihan tuh nervous ya, terus diajarin terus kok rasanya betah, terus hati itu tambah tenang. Kita jadi kalau bermain itu kan kadang kita keceritot kalau nggak konsentrasi. Nah, mungkin kesabaran saya juga diuji saat itu. Saya sangat bangga sekali bisa bermain dan bisa memberikan ilmu yang saya dapatkan dari Bumul kepada teman-teman
apa itu gundengan, sejarahnya bagaimana, terus bagaimana cara memainkan alat musik gundengan. Saya juga sangat bangga bisa memperkenalkan ini kepada orang luar, orang awam, khususnya di daerah Wonosobo terlebih dahulu, karena juga masih banyak di orang Wonosobo yang belum tahu gundengan itu. Mempelajari gundengan ini juga tidak mudah karena tidak didukung oleh anak dan suami saya, terutama anak-anak itu tidak tertarik sama sekali terhadap gundengan ya. Walaupun di rumah ada gundengan, saya memainkan itu sama sekali mereka tidak ingin mencoba dan sebagainya. Itu suatu tantangan terbesar untuk saya karena anak pun ternyata tidak tertarik walaupun saya sudah memotivasi dengan memainkan alat musik itu. Dan saya bersyukur ternyata cucu saya yang kelas 4 itu tanpa saya minta dia itu mencoba mengimitasi apa yang saya lakukan. Berarti selama saya melakukan berlatih gundengan, dia itu memperhatikan dan tanpa saya suruh dia belajar sendiri. Dan saya bersyukur karena ternyata di garis ketiga dari keturunan saya ada yang berminat, yaitu cucu saya yang terus belajar untuk memainkan alat musik. The enthusiasm to reintroduce and preserve gundengan deserve our appreciation. Persistence to continue learning, it is one of the keys to the development of this musical art. Who would have thought that a musical instrument made from simple materials eventually developed into Wonosobo's identity and now starting to get a place in the world of contemporary music. Sikap yang harus dicermati oleh siapapun yang akan belajar gundengan yaitu harus sabar terutama, kemudian tekun, itu syarat utama karena memang menurut saya tidak mudah karena harus ada harmonisasi antara tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan untuk suara imitasi bende untuk membunyikan senar, kemudian tangan kiri sebagai imitasi kendang. Jadi salah satu faktor kenapa gundengan itu dimasukkan ke dalam kurikulum yaitu satu yang utama dan pertama adalah untuk melestarikan budaya Wonosobo itu sendiri. Yang kedua, dalam rangka memperkenalkan kepada anak-anak agar apa yang kita miliki itu tidak diambil oleh orang lain. Ya, kalau kita tidak membuat terobosan, memperkenalkan sedini mungkin kepada anak-anak, nanti siapa yang akan melanjutkan? Harapan yang pertama kepada pemerintah daerah, seyogianya terus dikawal untuk segera ada semacam revitalisasi atau pelatihan di segala lini sehingga gundengan tidak hanya sebagai ikon di Wonosobo tetapi benar-benar terjiwai atau masyarakat itu handar beni betul. Kemudian kepada generasi muda, semoga dengan seringnya sekarang ini sudah ada sering pertunjukan gundengan melalui konser gundengan dan lain sebagainya, itu akan memotivasi anak-anak untuk lebih mencintai alat musik gundengan ini. Kemudian kepada siswa, awalnya itu seperti terpaksa mereka harus bisa berjuang untuk terus mempelajari gundengan dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Located in the heart of Central Java Province, Wonosobo is a district with beautiful mountain views.
Apart from having a unique cultural art, namely a musical instrument called bundengan, Wonosobo is also famous for its special souvenirs. And different from other cities, one of the most popular is karika and its preparation. This is part of the characteristic of Wonosobo, where the karika fruit can only grow in the Dieng Highlands. From Wonosobo, we go up to the Dieng Plaru. When we look around, we will find a dominant plant. Its shape is similar to a papaya tree, but if we take a closer look, the plant has different characteristics from the papaya tree. They call it karika. Karika is a fruit from the papaya family. It has the Latin name Carica condamarcensis, but they are different. Papaya will taste sweet when they're ripe, while the flesh of ripe karika will taste sour. Other differences: this fruit has a specific aroma that becomes its typical aroma. Karika is an extraordinary asset that our city has. Just imagine if no one takes care of karika. It could be karika just a story. Karika is the identity of our beloved city Wonosobo. We must continue to protect it as a valuable heritage from generation to generation. Karika is not a native fruit from Indonesia. This fruit comes from Latin America. This fruit plant was brought by the colonial invaders to Dieng as protection plant to another plant. Karika grows well in the highland 2,000 meters above sea level, and the quality will be even better if planted in the high areas around the volcano, because the soil contains sulfur, like Dieng. My name is Rio. I am the third child of Mrs. Rum Minaning Tias. My mother once said that karika is an extraordinary asset that our city has. I also applaud my grandmother's generosity to share her knowledge about the processing of this karika to the local. Just imagine if no one takes care of karika. It could be karika just a story. Karika is the identity of our beloved city, Wonosobo. We must continue to protect it as a valuable heritage from generation to generation. My grandmother's business were eventually passed on by my mother. The employees called Mrs. Willy. I often went to the factory when my mother worked or supervising the employees. For me, it was a pleasure to watch them processing the karika. The atmosphere was very warm and kinsey. Over time, I became interested in karika processing activity and made me decide to take a major that matches my passion. Now I'm second grade in SMK Food major. Pada awalnya dulu tanaman karika itu petani hanya memanfaatkan buah karika itu hanya cairan di dalam biji itu. Jadi palpinya itu yang dimakan, tetapi daging buahnya itu dibuang. Karena daging buahnya itu kan keras ya, alot kalau orang Jawa bilang. Kemudian pada tahun 1980 ibu saya kebetulan kan aktif di PKK Kabupaten, kemudian mendapatkan pelatihan untuk pengolahan buah dalam kemasan gitu. Nah, pada waktu itu ya ibu katanya terbersit bahwa ada buah yang mempunyai karakteristik yang unggul, jadi maksudnya itu lain unik begitulah, unik, akan tumbuh baik dengan kualitas baik jika ditanam di dataran tinggi Dieng. Tapi yang jadi pertimbangan utama saya mengingat bagaimana dulu perjuangan bapak ibu saya untuk kemudian melanjutkan usaha ibu itu, barangkali daripada adik-adik saya, lebih saya yang memungkinkan untuk bisa langsung gitu. Kok saya yang pulang bukan adik-adik saya, karena kebetulan setelah selesai kuliah saya juga kerjanya di Wonosobo gitu. Saya memutuskan untuk pulang karena pada waktu itu ibu sakit. Tetapi itu juga nggak langsung karena saya baru melanjutkan setelah 1 tahun di rumah. Now it's my turn to be the successor, so that karika sweets continue to exist in my generation.
I study at the Culinary School Food major. The reason I chose that major is because I want to study about food processing. I hope with the education I get later, I can use it to develop Karika into process, which can become one of the Wonosobo icons like Karika Sweet. Sampai sekarang sebetulnya saya juga belum yakin, cuman pada waktu anak saya justru yang paling kecil itu, dia memilih katanya saya nggak mau kuliah, saya mau kepingin melanjutkan begitu, terus kemudian akhirnya memutuskan sekolah di SMK jurusan Boga lagi, ya kemudian saya lebih fokus untuk mengarahkan dia. Setelah dia sendiri yang minta begitu, baru saya mulai mengarahkan dia, kalau memang mau melanjutkan ya kamu harus mulai belajar dari sekarang. Memang pada waktu saya melakukan beberapa inovasi produk baru begitu, dia juga saya lihat juga punya kemampuan lah dan punya perhatian itu, bahwa ini memang akhirnya dia memang berkembang juga untuk melanjutkan usaha kami. Saya rasa dia punya kemampuan untuk itu gitu, jadi saya memang tinggal mendorong dia terus supaya ya mempersiapkan dia lah supaya untuk melanjutkan kami besok itu dia lebih siap lagi gitu. Saya optimis bahwa anak saya akan bisa melanjutkan ini, bahkan inovasi produk yang lainnya juga jauh ini saya menilai dia paham apa yang harus dikembangkan. Dan itu sudah cukup buat saya. Dengan pertumbuhan kedewasaannya, saya yakin itu akan berkembang menjadi hal yang baik. Satu hal yang ingin saya wariskan kepada anak saya itu kedepannya tentu saja setelah berkembang kemudian supaya tidak melupakan nilai-nilai yang sudah kita hidupi selama ini atau filosofi bahwa usaha kami itu termasuk penganut ekonomi kerakyatan. Memang sudah diniatkan, jadi tidak akan kami rubah, dan itu harapan saya anak saya juga tidak akan meninggalkan nilai-nilai yang sudah ditinggalkan oleh orang tua saya gitu. Permasalahan yang utama, belum ada standar kualitas produk yang dipenuhi oleh semua produsen gitu. Padahal sudah ada SOP atau standar operasional produsen itu yang menggunakan standar kualitas produk milik ibu saya yang diikhlaskan, dihibahkan untuk digunakan sebagai standar kualitas semua produsen Karika yang ada. Jadi sebetulnya yang diwarisi usaha Karika itu bukan cuma saya, karena bapak ibu saya juga mewariskan ke semua produsen Karika di Wonosobo yang menggunakan SOP seperti yang ditemukan ibu saya. I have ambition to be able to make more products from Karika, not just sweets. I'm sure it's not only the flesh, but everything in Karika can be processed. Even the seeds can be useful. Currently, I'm with my father is doing experiments to make Karika coffee. We tried various ways to produce Karika coffee. Roasted Karika beans mixed with coffee beans and spices, so that it can be made into delicious Karika coffee with a Karika aroma itself. I am very inspired by my grandmother who created Karika Sweet. I want to be like her to create Karika process in other forms. Indonesia is a great country that grows due to the natural and cultural powers that have been here. Both Bundengan and Karika are Wonosobo icons. A heritage sure will never stop, must be preserved as the nation identity.